Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni Yulianti. Ini adalah video part 4, sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Di video kali ini kita akan membahas contoh soal pilihan ganda yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Langsung saja ya, kita bahas soal nomor 1. Di sini diketahui daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Persamaan linearnya sudah diketahui, seperti ini persamaannya, parabolanya juga, persamaan kuadratnya sudah diketahui. Pertanyaannya adalah sistem pertidaksamaan yang ditunjukkan pada grafik di atas. Berarti kita harus menentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah himpunan penyelesaian yang ini. Di sini kita lihat pilihan gandanya sudah sesuai ya, untuk persamaannya ini. 2x min 3y sama dengan 12 semua, 2x min 3y, 2x min 3y, 2x min 3y sama semua. Nah, kemudian untuk parabolanya juga sudah diketahui. Namun ada perbedaannya. Kalau di sini ruas kirinya bentuk kuadrat, ruas kanannya y. Kalau di pilihan ganda ini di ruas kirinya yang y, ya, y semua tuh. Dan di ruas kanannya itu bentuk kuadratnya. Berarti nanti kita gunakan yang sesuai di pilihan gandanya ya. Berarti di sini kita hanya perlu menentukan uji titik 0,0. Untuk bentuk persamaan yang pertama, persamaannya adalah 2x dikurangi 3y sama dengan 12 ya. Nah, kalau sama dengan ini hanya berlaku untuk garisnya aja. Tetapi kalau udah tentang daerah himpunan penyelesaian, berarti dia adalah pertidaksamaan. Berarti di sini kita perlu menentukan tandanya apa nih? Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Karena di kurva ini dua-duanya ini garisnya tegas, berarti semuanya ada sama dengannya. Contohnya yang A. Yang A ini kan gak ada sama dengannya nih. Berarti ini kan menunjukkan dia garisnya putus-putus. Sedangkan di sini kan gak ada putus-putus. Jadi untuk jawaban yang A ini udah pasti salah ya. Sekarang kita lanjut lagi lihat di 2x min 3y plus kanannya 12 ya. Nah, daerah yang diambil di persamaan garis ini tuh daerah yang bawah. Nah, kita lakukan uji titik 0,0, daerahnya yang atas. Ternyata daerah yang atas ini tidak terarsir, tidak menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, maka kalau kita lakukan uji titik 0,0, kita buat pernyataannya menjadi salah kalau diuji. Di sini kan kita uji titik 0,0 artinya x-nya 0, y-nya 0 ya. 2 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 0, 0 berarti 0 dengan 12. Nah, kita bandingkan keduanya, apa tanda yang berlaku? Namun karena 0,0 ini bukan termasuk daerah himpunan penyelesaian, maka pernyataan ini harus kita buat salah. Yang benar kan 0 itu kan kurang dari 12 ya. Maka kita buat jadi 0 itu lebih dari atau sama dengan 12. Maka untuk pertidaksamaan yang pertama bentuknya adalah 2x dikurangi 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, sekarang lihat ke kurvanya. Nah, di sini ruas kirinya kuadrat, ruas kanannya y. Sedangkan di pilihan ganda ruas kirinya y, ruas kanannya kuadrat. Lihat semuanya sama ya, semuanya sama. Berarti kita gunakan sesuai pilihan ganda ya. Ruas kiri yang y, ruas kanan bentuk kuadratnya. Nah, berarti di sini kita harus menentukan tandanya. Tandanya apa nih? Berarti kita lakukan uji titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0, berarti y-nya kan jadi 0. X-nya 0 berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 berarti negatif 8. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini mengarsir daerah dalam kurva. Berarti kalau kita lakukan uji titik 0,0, maka pernyataan ini harus menjadi benar ya. Kalau yang benar itu kan 0 dengan negatif 8, 0 itu lebih besar. Nah, karena garisnya tegas, maka ada sama dengannya. Maka untuk pertidaksamaan yang kedua, y lebih dari atau sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 8. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Grafik yang menggambarkan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan y kurang dari sama dengan x kuadrat y lebih dari sama dengan x tambah 2. Lihat di sini optionnya, option A sampai E ini adalah kurva sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat ya. Sama seperti soal nomor 1, kita hanya perlu melakukan uji titik. Untuk bentuk pertidaksamaan ini, mana daerahnya? Untuk pertidaksamaan ini, mana daerahnya? Dan mana irisan yang menjadi daerah himpunan penyelesaian akhir untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat tersebut. Kita lihat bentuk kurvanya kan dia emang terbuka ke atas semua ya, terbuka ke atas karena A-nya ini positif. Nah, di sini cuma semuanya titik ekstrimnya adalah pada koordinat 0,0 ya. Titik ekstrimnya semua di 0,0. Ini juga sama 0,0, ini juga 0,0. Kita hanya perlu menentukan mana daerah yang benar,
Nah, di sini titik potongnya negatif 1,1, di sini titik potongnya 3,9. Nah, kalau kita menemukan kurva seperti ini, di titik ekstrimnya ini kan dia 0,0 nih. Maka nanti 0,0 ini tidak bisa dijadikan sampel untuk menguji titik. Karena 0,0 ini tidak mewakili daerah, karena ada pada kurva, dia nempel di kurva tuh. Makanya nanti untuk bentuk soal seperti ini kita lakukan uji titiknya jangan 0,0, tapi titik yang lain. Misalnya yang aman di sini misalnya karena ini 3,9, misal kita ambil aja 1,9 misalnya. Nah, 1,9 kan di sini nih, ada di atas kurva persamaan linier dan ada di dalam kurva persamaan kuadrat ya. Berarti kita lakukan uji titik pakai titik 1,9, posisinya di sini. Berarti untuk pertidaksamaan yang pertama kan Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat. Kalau kita lakukan uji titik 1,9, berarti ini kan X-nya 1, Y-nya 9 ya. Berarti 9 kurang dari atau sama dengan 1 kuadrat, berarti 1. Apakah 9 kurang dari atau sama dengan 1? 9 itu kan lebih ya, berarti ini pernyataan yang salah. Nah, titik 1,9 ini bagi kurva ya, lihat ini bentuknya kuadrat ya. Bagi kurva 1,9 ini salah. 1,9 kan ada di dalam kurva. Berarti himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah bagian luar. Yang benar itu bagian luar ya. Kemudian kita uji sekarang ini, yang kedua. Yang kedua ini bentuk linier ya. Y lebih dari atau sama dengan X tambah 2. Kita uji juga pakai 1,9. Dia berada di atas garis berarti ya. X-nya 1, Y-nya 9. Y-nya 9. X-nya 1, 1 tambah 2, 3. 9 lebih dari 3, benar. Berarti kalau benar, berarti daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear ini berarti bagian atas ya. Tadi untuk kurva yang benar luar. Oke. Kemudian untuk pertidaksamaan linearnya bagian atas. Berarti luar dengan atas, maka dia akan beririsan di bagian ini. Nah, maka berarti daerah yang diarsir adalah bagian yang ini dengan ini. Kita lihat di option, berarti jawabannya adalah option E ya, kurvanya sama. Nah, seperti ini. Soal nomor 3, grafik yang menggambarkan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat tambah X dikurangi 6 dan Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 1. Nah, lihat di sini, ini keduanya kan bentuk kuadrat ya, berarti keduanya bentuk parabola. Nah, cuma di sini ada perbedaan, kalau ini X kuadrat, kalau ini negatif X kuadrat. Nah, berarti untuk persamaan yang pertama ini A-nya kan lebih dari 0 ya. Berarti parabolanya ini terbuka ke atas. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, ini kan negatif X kuadrat, berarti A-nya kan dia kurang dari 0, negatif. Berarti ini bentuk parabola terbuka ke bawah. Jadi kalau misalnya ini di optionnya kan kurvanya sama semua nih, satu ke sini, satu ke sini ya. Karena ini A-nya lebih dari 0, nah berarti ini kurvanya yang terbuka ke atas. Nah, misal ini kita kasih label ini pertidaksamaan yang pertama ya, yang terbuka ke atas ini untuk kurva yang pertama. Nah, ini berarti kalau misalnya ini kurva yang kedua, berarti karena A-nya ini negatif 1 ya, berarti kurang dari 0, berarti kurvanya itu yang terbuka ke bawah, berarti yang ini misalnya untuk grafik yang kedua. Berarti kita akan lakukan uji titik ya. Nah, karena titik 0,0 ini tidak pada garis kurva, maka kita bisa jadikan sampel ya. Berarti kita uji titik 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kurva yang terbuka ke atas, nah berarti pertidaksamaannya yang ini. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat tambah X min 6. Y-nya 0 lebih dari sama dengan 0 tambah 0 dikurangi 6. Berarti di sini 0 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Apakah 0 lebih dari sama dengan negatif 6? Berarti kan ini benar ya. 0 itu emang lebih besar dari negatif 6. Nah, berarti untuk kurva yang terbuka ke atas, karena titik 0,0-nya ini ada di dalam kurva dan titik sampel ini bernilai benar, maka yang kita arsir adalah bagian dalam kurva untuk kurva yang terbuka ke atas. Sekarang untuk kurva yang terbuka ke bawah, pertidaksamaan yang kedua, Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat tambah 1, kita uji titik 0,0, berarti 0 kurang dari atau sama dengan 0 tambah 1, 1. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 1? Ya, benar ya, benar juga. Berarti untuk kurva yang terbuka ke bawah,
karena titik sampel 0,0-nya ini ada di dalam dan bernilai benar, maka yang kita arsir adalah bagian dalam juga. Nah, maka irisan untuk dalam dan dalam berarti irisannya adalah bagian yang ini. Kita arsir ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4, koordinat titik potong parabola Y lebih dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 dengan Y kurang dari min X kuadrat plus 2X plus 1. Koordinat titik potongnya yang mana? Oke, berarti di sini kita lihat, ini kan parabolanya, ini A-nya positif ya, ini A-nya negatif. Berarti ada satu parabola terbuka ke atas, ada satu parabola lagi terbuka ke bawah. Kalau diminta koordinat titik potong, maksudnya tuh titik potongnya tuh yang ini, titik potong ini dan ini. Berapa koordinatnya ya? Ini kan tentu saja X, Y ya. Ini juga X, Y. Berarti di sini ada 2 titik potong. Di optionnya juga ada 2 titik potong. Kalau ditanyanya ini seputar garis di kurva, berarti bukan tentang daerah ya. Kalau bukan tentang daerah, berarti anggap aja ini sama dengan ya. Sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 5 ya. Ini berarti menjadi persamaan yang ke-1. Kemudian ada persamaan yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 1 kan gitu ya. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kalau kita mau menentukan titik potong, di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Titik potong itu ternyata adalah himpunan penyelesaian ya kalau pada persamaan. Berarti ini kan bentuknya adalah persamaan. Nah, di sini dikatakan bahwa Y sama dengan sekian untuk persamaan 1. Di sini juga sama, Y sama dengan sekian. Y kan ini sama, Y sama dengan Y. Berarti ini sama dengan ini ya. Berarti kita buat karena Y itu sama dengan Y, maka X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 ini sama dengan ini. Min X kuadrat plus 2X plus 1. Kemudian kita operasikan X kuadrat, min X kuadrat kan jadi plus X kuadrat. Min 2X plus 2X jadi min 2X. Min 5 plus 1 jadi min 1 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat. Min 2X dikurangi 2X min 4X. Min 5 dikurangi 1 min 6 sama dengan 0. Nah, maka menjadi 2X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Karena suku-suku ini mengandung faktor 2, berarti kita bisa sederhanakan kedua ruas kita bagi 2 ya. Maka menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuk kuadrat, berarti kita mencari nilai X-nya, kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 2X min 3 sama dengan 0 itu kita faktorkan. Karena A-nya udah 1, berarti ini X. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B min 2 berarti ya. Namun kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 3. Faktor dari 3 kan 1 kali 3. Karena bilangan prima, berarti faktornya cuma ini. Berarti 1 dengan 3. Kalau dijumlahkan, hasilnya negatif 2, berarti ini negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif 3. Berarti angkanya ini, X plus 1, X min 3. X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1, atau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Kita lihat di option. X-nya bernilai negatif 1 dengan 3. Negatif 1, 3. 1, negatif 3, negatif 1, negatif 3, 1, 3, 0, 1. Berarti kedua X-nya udah jelas nih, min 1 dengan 3 hanya ada di option A. Berarti kita tidak perlu mencari nilai Y-nya, ya, karena udah langsung ketemu jawabannya yang A. Ya, seandainya misalnya di sini masih ada min 1 dengan 3 X-nya, maka kita harus tentukan nilai Y-nya, kita substitusikan X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3 ini ke persamaan ini atau ini, nanti didapatkan Y-nya. Nah, seperti itu. Soal nomor 5, himpunan penyelesaian dari Y sama dengan 1 dikurangi 4X dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X min 1 adalah X1, Y1, X2, Y2. Nilai dari X1 ditambah X2 adalah, kalau tipe soal ini, karena ini sama dengan, ya, maka dia merupakan sistem persamaan 2 variabel. Di sini kan linear bentuknya, ini kuadrat.
Berarti ini sistem persamaan linier kuadrat, ya, biasa disingkat SPLK, ya. Sebenarnya pembahasan kita adalah sistem pertidaksamaan dua variabel, tapi nggak apa-apa ya kita bahas tentang sistem persamaannya. Nah, kalau misalnya di sini ditentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan ini, berarti himpunan penyelesaian itu di sini terlihat ada sebuah garis, misalkan garisnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kurva. Kurvanya kan A-nya ini positif, berarti terbuka ke atas. Misal ada kurva terbuka ke atas. Seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian adalah titik potong. Kalau pada persamaan, himpunan penyelesaiannya adalah titik potong antara persamaan linier dengan persamaan kuadrat. Nah, berarti penyelesaiannya gimana? Kita kan di sini punya Y sama dengan 1 dikurangi 4X. Dan Y sama dengan X kuadrat min 3X min 1. Nah, di sini kan Y sama dengan Y ya. Karena Y sama dengan Y, maka 1 min 4X itu sama dengan X kuadrat dikurangi 3X min 1. Nah, berarti ini kita bisa operasikan, berarti menjadi X kuadrat dikurangi 3X min 1. 1 menjadi min 1, min 4X jadi plus 4X. Nah, ini berarti jadi sama dengan 0 ya. Berarti ini menjadi X kuadrat min 3X ditambah 4X berarti plus X. Negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2 sama dengan 0. Nah, maka karena bentuknya kuadrat, kalau kita mencari nilai X-nya, maka kita faktorkan. Karena A-nya ini udah positif, berarti di sini X, di sini X. Kita cari nilai X berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B, B-nya 1. Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 itu faktornya adalah 1 kali 2. 1 dengan 2. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Berarti di sini adalah negatif 1. Nah, berarti ini. Negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Berarti X min 1, X plus 2. Maka kita peroleh X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Atau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti bisa kita sebut ini X1-nya, ini X2-nya. Maka, kalau pertanyaannya nilai dari X1 ditambah X2 adalah berarti X1 ditambah X2 sama dengan 1 ditambah negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Diberikan sistem persamaan ya, masih tentang persamaan ya. Walaupun pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan, kita bahas sistem persamaan ini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X, Y sama dengan 2X dikurangi 9. Kita tahu ini bentuknya adalah persamaan kuadrat, ini persamaan linier. Jadi ada dua buah kurva, yang satu parabola, yang satu persamaan garis. Ya, pernyataan berikut yang sesuai dengan karakteristik penyelesaian sistem persamaan yang diberikan adalah, nah di sini lihat pilihan gandanya, A berpotongan di dua titik, B bersinggungan, C tidak berpotongan, D saling berimpit, E saling sejajar. Nah, kita kan tahu bahwa di sini ini kan Y sama dengan X kuadrat min 4X, ini kan bentuknya parabola ya, dan ini persamaan garis. Jadi untuk option D dan E ini tidak mungkin ya, karena kan dia kan beda bentuk, tidak mungkin saling berimpit atau tidak mungkin juga sejajar. Ya, jadi untuk D dan E ini kita tidak jadikan option. Ya, berarti perhatikan pilihan A, B, dan C. Berpotongan di dua titik, bersinggungan, dan tidak berpotongan. Berarti ini berkaitan dengan diskriminan. Masih ingat ya, kalau diskriminannya ini lebih dari 0 atau positif, maka dia adalah berpotongan di dua titik kan? Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia menyinggung. Kalau diskriminannya ini negatif atau kurang dari 0, maka dia tidak berpotongan. Ataupun tidak menyinggung. Karena di sini ada dua buah persamaan, Y sama dengan X kuadrat min 4X dan Y sama dengan 2X min 9. Karena Y sama dengan Y, maka X kuadrat min 4X sama dengan 2X min 9. Nah, maka menjadi X kuadrat min 4X plus 2X menjadi min 2X, min 9 jadi plus 9 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 4X min 2X menjadi min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, berarti tadi karena tentang diskriminan, kita tentukan diskriminannya. Di sini diketahui A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 9. Ya, diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya
negatif 6. Negatif 6 kuadrat 36. Dikurangi 4 dikali A. 4 kali 1 kali 9. 4 kali 9 36. Sama dengan 0. Berarti diskriminannya adalah sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka yang ini berarti menyinggung. Berarti jawabannya adalah B. Bersinggungan. Soal nomor 7. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari atau sama dengan 1 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 9 ditunjukkan pada gambar. Ini optionnya ini ya. Nah, ini adalah soal sistem pertidaksamaan dua variabel. Kuadrat-kuadrat berarti kan? Lihat saja di sini ada kuadratnya, di sini ada kuadratnya. Namun biasanya kemarin kita bahas kurva parabola. Nah, ternyata di sini di optionnya adalah kurvanya lingkaran. Namun ini tidak salah kalau ini dikatakan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, karena di sini kan emang ada kuadratnya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Sebelumnya kalian waktu SMP dan kemarin itu kan mempelajarinya tentang parabola ya, yaitu persamaan kuadratnya itu parabola. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat itu bukan hanya parabola. Ini misalnya ini ada contoh persamaan lingkaran. Berarti ini kan kalau ini tandanya ketidaksamaan, berarti ini pertidaksamaan lingkaran. Nah, kalau sebelumnya kalian tahu bahwa persamaan kuadrat itu ada yang namanya persamaan parabola. Kalau parabola itu kan kemarin udah dipelajari ya, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah, seperti itu ya. Nah, kalian belajarnya baru sampai sini. Sebenarnya parabola itu juga ada yang terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Gitu. Cuma kalian belum belajar yang ini ya. Nah, bentuk persamaan kuadrat untuk parabola yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, adapun persamaan kuadrat yang lainnya, ini misalnya ada lingkaran. Lingkaran itu bentuknya persamaan kuadrat ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti nanti bentuk kurvanya lingkaran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan elips. Nah, elips itu kurvanya seperti ini nih. Ini bentuk elips. Dan elips ini juga sama, persamaan kuadrat juga. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan hiperbola. Kalau tadi ada parabola, sekarang ada hiperbola. Nah, kalau hiperbola bentuknya seperti ini. Hiperbola ini juga sama, persamaan kuadrat. Nah, namun karena kalian di kelas 10, jadi kalian baru mempelajari persamaan kuadrat jenis parabola terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, padahal ada banyak persamaan kuadrat lainnya. Nah, jadi untuk soal ini, berarti kan ini bentuknya adalah bentuk pertidaksamaan lingkaran ya, karena kurvanya juga lingkaran ya. Persamaan lingkaran ini kan tadi mempunyai bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena ini berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian, maka dia merupakan pertidaksamaan, berarti pertidaksamaan lingkaran. Nah, di sini kita cuma butuh memasangkan aja nih, untuk lingkaran kecil pertidaksamaannya yang mana, untuk lingkaran besar pertidaksamaannya yang mana. Nanti berarti kita hanya melakukan uji titik mana daerahnya. Daerahnya kan berarti bisa dua kemungkinan kan, dalam lingkaran atau luar lingkaran. Di sini ada dua buah pertidaksamaan, berarti ada dua buah lingkaran. Ya, ini lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, sebelum kita mempelajari persamaan lingkaran pun kita udah bisa lihat di sini karena bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti satu ini adalah R kuadrat. R itu adalah jari-jari ya kalau pada lingkaran. Berarti untuk pertidaksamaan yang pertama ini jari-jarinya 1. Lihat aja di sini 0. Nah, jari-jarinya 1. Berarti untuk pertidaksamaan yang pertama ini menunjukkan untuk kurva lingkaran yang kecil. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, R kuadratnya 9. Berarti jari-jarinya adalah 3. Berarti pertidaksamaan yang kedua ini diperuntukkan untuk kurva lingkaran yang besar. Nah, kita tinggal uji titik saja. Nah, tentu saja kita ambil uji titik 0,0 ya, yang mudah ya. Lingkaran kecil ini jari-jarinya 1 ya. Lingkaran besar jari-jarinya itu 3. Nah, berarti kita bisa lakukan uji titik 0,0. Kita uji daerahnya. Pertidaksamaan yang pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 1. Kita uji titik, X-nya 0, Y-nya 0. Maka 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari atau sama dengan 1. Apakah 0 lebih dari sama dengan 1? Nah, berarti ini salah. 0,0 ini kan ada di dalam kurva lingkaran kecil. 0,0 ini bagi lingkaran kecil ini salah untuk bagian dalam. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah bagian luar.
Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 9. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 9. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 9? Benar kan? Untuk lingkaran besar, 0,0 ini bernilai benar untuk di bagian dalam. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah bagian dalam. Nah, berarti luar untuk lingkaran kecil dan dalam untuk lingkaran besar, maka akan beririsan di bagian ini. Kemudian kita arsir ini. Nah, lihat option, maka jawabannya adalah kurva yang A. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Di video ini kita sudah bahas 7 soal pilihan ganda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.